Siang ini saya berada di daerah Bleberan, Pelayan, Gunung Kidul. Kali ini akan saya tunjukkan sesuatu yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, yaitu tentang sejarah manusia purba yang ada di Gunung Kidul. Kalau sejarah candi tertua di Gunung Kidul itu ada dua. Yang pertama Candi Risan di daerah Semen, yang kedua itu Candi Pelembutan. Tapi ini ada yang lebih tua dari itu, dan ini malah sebelum kerajaan ya. Ini adalah benda-benda prasejarah. Ada menhir, ada batu mayat atau batu bedil kalau di Sumatera sebutannya. Jadi ini peninggalan manusia zaman dahulu ya. Dan ini ada penjelasannya. Jadi sebenarnya di Gunung Kidul itu sebelum ada kerajaan-kerajaan Hindu Buddha, sebelum ada kerajaan Mataram Islam, itu sudah ada penghuninya ya. Bahkan malah jauh sebelum ada era kerajaan itu ya. Di zaman prasejarah itu sudah dihuni. Karena di sini di mana ini di Bleberan ini tidak begitu jauh dari Kali Oyo ya, dan sebagaimana kita ketahui bahwa Kali Oyo itu banyak ditemukan situs-situs prasejarah, banyak peninggalan-peninggalan, karena di sana itu ada sungai yang besar ya, yang mengalir sepanjang tahun, dan mengalirnya itu dari Gunung Kidul menuju ke Bantul, ke Jogja. Jadi sungai yang sangat panjang. Dan situs prasejarah yang seusia di Bleberan ini hanya ada dua ya, satu di sini, yang satu di Sokoliman ya, Sokoliman Karangmojo ya, Karangmojo atau Ponjong, terkenal dengan situs Sokoliman. Tapi ini kita tidak bisa masuk ini. Nanti coba kita masuk ke dalam biar lebih detail lagi apa saja yang ada di sana. Karena pintu gerbangnya dikunci, kita tidak bisa masuk, jadinya kita mereview dari luar sini saja. Kita zoom. Ini ada batu-batu purba, batu-batu kuno berbentuk seperti patung ya. Ada bentuk tangan, ada bentuk wajah. Dan ini konon berfungsi sebagai tempat pemujaan. Jadi di zaman dahulu itu pemujaannya menggunakan batu seperti ini ya, karena ini adalah situs prasejarah, sehingga bisa dikatakan bahwa orang zaman dahulu itu memang sudah paham seni ya. Dilihat dari itu, batu yang sudah berusia ratusan atau ribuan tahun sudah ada bentuknya, ada ukirannya. Dan itu adalah pahatan orang ya, pahatan manusia ya, seperti itu, bukan bentukan alami ya. Ada juga itu yang bentuk bulat itu, seperti gentong atau wadah air, itu juga buatan, tapi manusia zaman dulu ya. Terus itu ada juga peti kubur batu itu, jadi tutup makam atau tutup jenazah zaman dahulu dari batu ya itu ya. Bentuknya unik, menarik. Jadi sebenarnya Gunung Kidul itu sudah ada penghuninya sejak dulu ya, sebelum masa-masa kerajaan Hindu Buddha, sebelum masa Ratu Sima, sebelum masa dinasti Sanjaya, sebelum masa dinasti Sailendra, itu sudah ada manusia penghuni. Sehingga mungkin ini juga sebagai cikal bakal atau apa ya, awal mula peradaban yang ada di Gunung Kidul. Selain tentunya menurut sejarah itu kan kalau manusia zaman dulu itu hidupnya itu berpindah-pindah. Jadi kalau misalkan ini di sini ada komplek makam, kemungkinan ini tempat mereka singgah yang lama di sini. Banyak cerita mistis yang beredar bagi masyarakat sekitar yang mungkin belum begitu paham tentang sejarah, yang
Sebenarnya kalau cerita mistis itu memang memang ada fungsinya ya, karena konon katanya jika benda ini diambil atau dibawa pulang, nanti yang membawa itu sakit atau yang membawa itu akan kena sesuatu musibah, akhirnya dikembalikan lagi ke sini. Jadi terlepas dari benar tidaknya cerita mistis itu, yang jelas itu intinya barang ini bisa kumpul di sini, bisa kembali di sini, bisa terjaga dan terawat di sini. Jadi kita ambil positifnya saja. Masalah apa itu kepercayaan atau keyakinan itu terserah mereka. Yang jelas itu fungsinya itu banyak ya, sehingga mereka itu lebih berhati-hati, lebih memahami tentang benda purbakala ini. Jadi begitu ya, dari saya cukup sekian. Misalkan dari teman-teman ada yang tahu info tentang situs purbakala atau mungkin situs-situs sejarah yang mungkin belum terekspos ke publik, silahkan tuliskan komentar di halaman komentar. Nanti suatu saat akan kami cek, akan kami kunjungi, yang fungsinya itu untuk melestarikan tradisi dan budaya khususnya yang ada di Gunung Kidul, agar kelak anak cucu bisa memahami, bisa mengetahui, dan bisa menjumpai salah satu warisan nenek moyang yang ada di Indonesia, terutama di Gunung Kidul. Cukup sekian dari saya dan terima kasih.